ini mau dirujuk Mbak, BPJS-nya nggak aktif, gimana gitu. Kalau misalnya untuk rawat inap ya Mbak ya, sebagai informasi, BPJS Kesehatan tuh memberikan waktu 3 kali 24 jam. Kayak ngotot gitu mau istrinya ikut kelas 2 suaminya, padahal gitu. istrinya ini belum masuk tanggungan suaminya. Oh gitu. Berarti Iya. bingung juga ya ngejawabnya gitu. Jadi untuk pendengar yang merasa di rumah sakit terus kesusahan karena BPJS-nya nggak aktif atau ada kendala soal iur biaya dan lain-lain, itu bisa sih dilaporkan ke kami. Intinya simpen nomor aja, simpen nomor BPJS 1 kami gitu. Oke. Ada di poster juga di rumah sakit, jadi nanti disimpan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast radio bersama Ayu Pelangi. Dan kita sudah bersama BPJS Kesehatan Cabang Bima di part keempat. Oke, terima kasih banyak ya untuk para pendengar yang selalu setia mendengarkan atau menyaksikan podcast radio di kesempatan sore hari ini. Nah, kembali hadir juga ya, sudah datang di kesempatan sore hari ini dua narasumber yang cantik yang sudah hadir bersama saya tentunya dari BPJS Kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan lebih dekat mengenai PIPP dan BPJS 1. Nah, kita kenalkan ya narasumber kita. Untuk yang pertama ada Mbak Indar. Betul. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Ayu. Iya, gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, alhamdulillah. Dan yang di samping saya ada Mbak Irsa. Halo Kak Ayu. Iya, oke, terima kasih. Gimana kabar Mbak Irsa? Alhamdulillah sehat luar Iya. biasa. Semoga di hari ini ataupun seterusnya kita bisa kembali lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, di sini untuk para pendengar ya, untuk Mbak Irsa dan juga Mbak Indar ini adalah petugas BPJS 1. Nah, kebetulan di sini kita akan membahas mengenai pengenalan lebih dekat mengenai PIPP dan BPJS 1. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PIPP atau BPJS 1? Kok kedengarannya asing ya? Atau bahkan teman-teman yang tahu mengenai hal ini bingung juga gitu ya, BPJS 1 itu maksudnya apa gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung bahas aja deh mengenai PIPP dan BPJS ya. Kita akan langsung ke Mbak Irsa. Oke, Oke, silakan Mbak Irsa. Oke, jadi PIPP itu lebih ke petugas ya, petugas PIPP, petugas pemberi informasi dan penanganan iya. pengaduan. Nah, ini adalah petugas dari rumah sakit. Biasanya dari rumah sakit menyediakan SK untuk petugas yang biasanya bisa memberikan informasi dan pengaduannya, Kak. Kemudian untuk BPJS 1 sendiri itu petugas BPJS seperti kami yang pakai rompi hijau sage ini. Oh iya. BPJS siap membantu. Kami biasanya keliling di rumah sakit. Oke, berarti PIPP ini khusus pengaduan gitu ya. Pengaduan dan pemberian dan pemberian informasi. Berarti sudah ada apa namanya warna tersendiri Iya, gitu. benar warna hijau. Ya, ini toska. petugasnya cuma Mbak Irsa atau Mbak Indar atau ada lagi lainnya atau timnya gitu? Kebetulan di KC Bima ini di Pulau Sumbawa dari Bima sampai dengan Sumbawa Barat kami hanya bertiga. Satu lagi rekan kami Azela ada di Sumbawa. Ada di Sumbawa. Berarti di Bima 2, Mbak Irsa sama Mbak Indar, di Sumbawanya di cuma 1. Iya, yang gitu. handle untuk 3 rumah sakit di 3 rumah Sumbawa, sakit di Sumbawa. plus 1 Sumbawa Barat. Oke, ya ngomong-ngomong ini Mbak apa namanya? Ini siapa ya? Mbak Irsa. Iya, aduh kok sampai bingung saya ngomongnya. Sama Iya. Iya, Mbak Irsanya. Mbak Irsa di sini kan bukan asli sini kan? Iya, asli Gresik. Asli Gresik ya, berarti Jawa. Nah, udah berapa lama di sini? Ini baru tahun pertama, 1 tahun berjalan. Oke, baru 1 tahun pertama gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau untuk Mbak Indar nih? Kalau di BPJS sendiri belum nyampe setahun, jadi masuk Oktober 2023 kemarin. Oh, berarti sama-sama ketemu gitu. Iya, Kalau Mbak Indarnya asli sini Kalau Bima. saya Wera aslinya. Oh, asli Wera Kabupaten ya. Ya, Wah, luar betul. biasa. Oke, terima kasih banyak ya untuk perkenalannya. Jadi kita akan membahas mengenai PIP tadi ya dan juga BPJS 1. Nah, untuk para pendengar, untuk BPJS hadir di sini itu memberikan informasi yang sangat penting banget untuk para pendengar ya. Jadi kita harus menyimak dengan baik dan semaksimal mungkin. Untuk teman-teman yang mendengarkan harus benar-benar teliti ya. Karena informasi ini sangat penting ya Mbak Irsa ya. penting Iya, banget. oke. Nah, tadi Mbak Irsa juga sudah menjelaskan mengenai apa itu PIPP ya dan BPJS 1 tadi ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan PIPP tadi sudah dijelaskan sama Mbak Irsa. Nah, terus
kalau kita sudah tahu arti dari PIPP ya, nah jadi kita ngerti nih, oh ternyata ini apa namanya, pelaku atau para petugas pemberi informasi gitu ya. Jadi benar-benar disediakanlah untuk bisa memberikan apa namanya, pelayanan yang baik untuk masyarakat pastinya. benar, Mbak. Nah, jadi untuk yang menjadi peran BPJS 1 dan PIPP itu siapa gitu? Untuk peran kami biasanya kami tuh keliling ke rumah sakit, Kak, untuk mengecek apakah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit itu sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS, apakah peserta itu puas dengan pelayanan yang diberikan gitu. Oh, gitu. Jika ada peserta yang ingin bertanya mengenai pelayanan PIPP itu biasanya pelayanan BPJS biasanya bisa ke kami. Nah, tapi kan karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita cuma bertiga kan. Jadi kadang tuh kita nggak mesti ada di satu rumah sakit aja, kayak misalnya kita nggak akan di rumah sakit Dr. Agung aja atau di RSUD Bima. Nah, itu bisa dengan petugas PIPP. Petugas PIPP kan dari rumah sakit Dari kan. rumah sakit. Oh iya benar. Nah, kalau untuk Mbak Indarnya ya mengenai siapa saja menjadi petugas BPJS 1 dan PIPP-nya kan tadi sudah dijelaskan ada 3 orang. Nah, ini benar-benar dimaksimalkan nggak sih? Kalau dalam petugas ini gitu ada rasa capeknya atau ada rasa khawatirnya nggak bisa selesai tugas nih gitu. Pernah nggak sih ada terbesit di situ gitu? Iya sih, sering kan kalau misalnya kita kan petugas penanganan pengaduan ya, iya, seringkali memang ada beberapa pengaduan yang nggak bisa kita selesaikan sendiri. Nah, itu bisa kita biasanya minta tolong sama petugas PIPP rumah sakit juga. Nah, PIPP ini kan orang-orang rumah sakit kan, Kak. Jadi biasanya kalau misalnya ada pengaduan di RSUD Bima nih tentang ketidaksesuaian biaya dan lain-lain, itu kita bisa koordinasikan dengan petugas PIPP-nya di rumah sakit. Nanti dari rumah sakit yang akan petugas PIPP rumah sakit yang akan konfirmasi nih ke kabit pelayanannya, ke humasnya, bagaimana kelanjutannya seperti itu, Kak. Oh gitu ya. Jadi intinya di sini petugas PPP tidak terlalu apa namanya istilahnya tidak ini petugas kita gitu loh, nggak ada yang bantu gitu. Pasti ada yang bantu ya. Iya. Dari BPJS 1 sendiri kita terbantu banget dengan adanya PIPP karena PIPP itu bisa reach ke dalam internalnya rumah sakit. Berarti benar-benar sudah lingkupnya di situ. Iya, benar, gitu. benar, Pak. Oke, kalau dari Mbak Indarnya sendiri gimana nih mengenai tugas dari Mbak Indar sendiri sebagai petugas tadi gitu ya, dari PIPP? Nah, awalnya saya kan belum pernah bertugas menangani pengaduannya Mbak sebelumnya. Jadi awal-awal tuh agak berat sih menurut saya. Tapi karena Mbak Irsa selalu membimbing, terus ngajarin gimana sih yang benar. Jadi semakin lama semakin bisa lah mengatasi setiap masalah yang diadukan. Jadi sambil belajar, Ya, betul. sambil memahami gitu ya. Ya, mungkin sebelum menjadi petugas PIPP itu sebelumnya kerjanya apa gitu Mbak Indah? Ini pekerjaan pertama saya kali. sih, tapi sebelumnya itu saya pernah magang di BPJS juga, tapi bukan di bagian penanganan pengaduan, tapi kayak di frontliner gitu, yang kunjungan ke desa-desa untuk bantu prosesin data peserta gitu. Oke, jadi merasa senang nggak sih sudah menjadi petugas PIPP gitu setelah dipanggil? Oh, ini tugas baru nih gitu. Lebih berat lagi nggak sih gitu? Jujur lebih berat, tapi ada senangnya juga. Jadi kayak lebih banyak kenal orang-orang di Faskes. Jadi banyak network sih, lebih senang. Iya, kalau masalah pekerjaan ya, apalagi kita perempuan ya, wanita ya. Kalau kita pekerja wanita itu kalau tidak menyukai, tidak nyaman kan kita pasti nggak suka dengan pekerjaan itu. Ya jadi intinya kalau kita bekerja harus menyukai gitu ya. Harus terpaksa juga menyukai gitu kan. Nah, jadi pernah kendala nggak sih selama menjadi petugas PIPP Mbak Indar? Kendalanya sih karena setiap pengaduan tuh kayak ada beda-beda setiap harinya Mbak. Jadi kadang tuh bingung juga ini nih harus kayak gimana penyelesaiannya. Jadi lebih seringnya sih konsul sama yang senior sama Mbak Irsa terkait cara penyelesaiannya. Paling gitu aja sih Mbak. Kendalanya tuh ada kasus-kasus baru yang saya ini harus gimana sih. Tapi karena dibantu Mbak Irsa juga jadi lebih mudah. Jadi ada komitmen pada Mbak Indarnya untuk terus belajar gitu ya. Karena nggak mudah juga sih. Nama juga
ini kan udah ikonnya petugas nih, berarti benar-benar ditugaskan gitu kan, sampai tuntas dengan tugas-tugasnya. Kalau untuk Mbak Indar sendiri sejak kapan sih menjadi PIPP? Kalau untuk BPJS 1 ini saya memang baru setahun Kak, tapi sebelumnya saya bertugas di relationship officer. Oh, Jadi iya. itu sama sih, kita cuma bedanya dulu tuh saya handling badan usaha. Nah, kalau sekarang saya handlingnya kan perorangan. Jadi setiap ada peserta yang pengaduan di rumah sakit, baik itu terkait obat, ada nih Mbak obat yang kosong, ada nih Mbak saya dimintain iur biaya di sini. Nah, itu sih lebih ke personal aja. Jadi siap-siap aja ditelepon malam-malam. Oh iya, Ya, benar-benar. gitu. Nah, mengenai PIPP dan BPJS 1 ini tersedia di mana saja? Untuk kanal layanan kami ya, Layanannya. kebetulan selain menghubungi lewat kami juga punya kanal online. Salah satunya tuh ada namanya SIPP, Saluran Informasi Penanganan Pengaduan. Jadi setiap orang yang merasa nih saya nggak ketemu BPJS 1, terus takut mau WA, jadi ingin anonim aja gitu, bisa lewat kanal SIPP ini Kak, gitu. Oh gitu ya. Jadi tersedia bisa layanan telepon. Dia website SIPP Oh, ini. iya. Kalau telepon bisa juga di 165. 165 tetap di situ ya. Iya, tetap di Jadi kalau ada 165. pengaduan atau apa gitu informasi ya. Iya. Oke. Atau nambahin ya Mbak. Iya, silakan. Sekarang juga ada aplikasi mobile JKN. Jadi HP Android atau iPhone itu bisa download aplikasinya. Sudah tersedia gitu ya. Ya, jadi di situ bisa ngecek status kepesertaan atau mau pengaduan juga bisa di situ. Oke. Berarti semua ada di situ ya. Ya, sama satu lagi nih Mbak, di Iya, benar-benar. rumah sakit tuh ada poster kami BPJS 1. Jadi Saudara-saudara, ini ada contoh. nomor HP-nya. Oh iya ya, Bisa kita dihubungi. Oke. Ini contoh poster PIPP dan BPJS 1 di RSUD Kota Bima. Jadi teman-teman pendengar radio nanti apabila ada kendala di rumah sakit, bisa cek aja poster ini. Ini ada nomor kami. Ini contohnya dari Indar ya. Ada dari nomor Indar. Oh iya, sudah terlihat di sini iya, ada kontak betul. personnya. Benar. Terus ada juga ini staf BPJS Kesehatan. Ini staf dari rumah sakitnya. Oke. Jadi kami berdua standby di rumah standby WA ya Kak Iya, ya. betul. Oke. Buat para pendengar ya, mungkin bisa melihat ini adalah sedikit poster ya untuk teman-teman kenalin. Ini dua gadis cantik nih ya. Sudah hari di sini, sudah ada nama dan juga pekerjaannya, bukan pekerjaan, tugas maksudnya, maaf. Ada juga nama kontak personnya yang bisa dihubungi nanti. Jadi buat para pendengar ya, untuk bisa menghubungi dari salah satu Mbak Indah dan Mbak Irsa juga, kalau teman-teman semuanya merasa ada pengaduan atau informasi yang belum jelas, teman-teman untuk ketahui. Oke, terima kasih atas informasinya Mbak Irsa dan juga Mbak Indar. Nah, terus selanjutnya nih, apa saja sih yang bisa disampaikan kepada petugas BPJS 1 dan PIPP oleh peserta JKN? Yang sering ditanyakan ya, biasanya tuh peserta bertanya mengenai status kepesertaan gitu, Mbak ini statusnya aktif atau enggak sih? Yang sebenarnya bisa dicek ya melalui Pandawa Mbak. Mungkin kemarin sudah dengar ya soal aplikasi Pandawa itu. Terus seringkali apa sih pelayanan yang dijamin nih sama BPJS Kesehatan? Apa pelayanannya nggak dijamin? Itu juga biasanya sering ditanyakan sama peserta. Mungkin Indar ada? Sama biasanya ada peserta atau keluarganya yang non aktif, terus nanya gimana sih cara ngaktifinnya lagi, mau peralihan mandiri mungkin atau mau yang gratis bisa ke Dinsos gitu sih Mbak. Oh iya, jadi sekarang sudah mudah juga ya. Iya. Kalau sudah punya mobil JK ini pasti mudah sebenarnya. Betul. Cuman dari masyarakat sendiri atau jadi pesertanya mungkin merasa masa bodoh Ribet kali ya. Ribet, ngapain sih gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita anak-anak milenial dan Gen Z itu lebih mudah sih sebenarnya kalau lewat HP itu Kak, karena semuanya tersedia kan. Berarti kalau masalah petugas PIPP ini benar-benar dibutuhkan nggak sih? Menurut kami sangat dibutuhkan Sangat Kak, dibutuhkan ya? karena tiba-tiba ada keluarga yang rawat inap, terus tiba-tiba diminta untuk beli obat ini, obat A gitu. Kan pasti kita sudah bayar BPJS mahal-mahal, kenapa kok disuruh bayar lagi obat gitu. Nah, itu fungsi PIPP dan BPJS 1 memastikan kalau peserta BPJS itu benar-benar udah nggak diminta iuran lagi gitu. Kecuali pesertanya memang minta sendiri. Pertama minta naik kelas, atau saya minta obat yang ini nih, obat ABCD yang paten yang nggak ada di BPJS gitu. Itu kita memang tidak bisa tanggung. Oh, berarti sangat disarankan untuk mengetahui kontak person atau
petugas dari PIPP BPJS 1 Sama gitu ya. izin nambahin ya Mbak. Iya, silakan. Jadi waktu kami kunjungan ke rumah sakit kan kami wawancara peserta atau pasien BPJS gitu ya. Kami tanya apa ada beli obat di luar atau ada nambah biaya apapun. Nah terus pesertanya tuh merasa senang gitu. Oh ternyata mereka benar-benar dipastikan untuk nggak ada kendala dalam mengakses pelayanan atau nggak ada iur biaya gitu. Jadi mereka baru tahu juga ternyata BPJS tuh suka turun untuk tanya pelayanan mereka tuh sudah baik atau belum. Oh gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Mbak Indar. Nah, kalau mengenai informasi apa yang paling sering ditanyakan oleh para peserta JKN ini untuk petugas PIPP atau BPJS 1? Yang sering ditanya gitu. Biasanya pelayanan yang dijamin apa aja sih Mbak gitu. Oh iya. Kenapa saya kok ini nggak dijamin gitu. Misal kecelakaan lalu lintas gitu kan, atau kecelakaan kerja, kenapa sih BPJS nggak mau jamin gitu. Oh gitu. Jadi kita jelaskan aja kalau misalnya BPJS kesehatan itu menjamin yang belum ada penjaminnya. Kalau misalnya BPJS kecelakaan kerja kan dia masuknya di ketenaga kerjaan. Kecelakaan lalu lintas juga kalau misalnya harus laporan polisi dulu nih. Iya. Kalau misalnya nanti dinyatakan kecelakaan ganda, biasanya jasara harja yang tanggung. Iya benar. Kalau kecelakaan tunggal nanti bisa menggunakan BPJS kesehatan Kak gitu. Oh gitu. Jadi kebanyakan seperti itu yang nanya gitu loh. Karena kan kami kebanyakan di rumah sakit kan, jadi biasanya sih lebih ke ini ditanggung nggak, terus kenapa BPJS saya nggak aktif gitu sih. Oh iya benar. Tapi pernah nggak sih merasa bahwa Mbak atau Mbak Irsa nih harus nemu salah satu peserta gitu loh. Intinya mungkin seperti atau semacam orang-orang kan datang ke rumah sakit nih gitu kan, pada bingung, ada yang sakit tiba-tiba mau operasi mau apa gitu kan, pernah nggak disamperin gitu? Pernah sih ditelepon, disamperin, pernah juga kayak malam-malam ditelepon ya karena ini mau dirujuk Mbak, BPJS-nya nggak aktif, gimana gitu. Kalau misalnya untuk rawat inap ya Mbak ya, sebagai informasi BPJS Kesehatan tuh memberikan waktu 3 kali 24 jam. Jadi misalnya Mbak saya masuk di hari Senin nih, terus ini BPJS-nya belum aktif, gimana ya saya mau pakai BPJS gitu. Itu ada waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus. Misal karena anaknya non aktif karena kuliah, kan itu bisa diaktifkan kan Mbak. Diaktifkan kembali. Diaktifkan pakai surat aktif kuliah. Nah, itu bisa kita bantu, dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk urus berkas-berkasnya untuk aktif BPJS-nya. Biar benar. ditentukan itu masuk kelas apa. Untuk kelasnya itu biasanya sudah ditentukan Ya sih. dari pesertanya. Iya, dari pesertanya awal. Oke, jadi cuman itu ya. Untuk mengaktifkan kembali aja sih Mbak yang gitu. non-aktifnya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, jadi selain penanganan pengaduan secara langsung, apakah ada layanan lain yang dapat diakses oleh para peserta JKN? Tadi yang udah saya jelaskan tadi Mbak ya, itu ada SIPP, saluran informasi penanganan pengaduan, ada juga mobile JKN, kemudian ada juga 165. Di situ peserta bisa mengadu, bisa anonim untuk menyembunyikan nama juga bisa. Jadi meskipun nanti untuk tindak lanjutnya kita perlu konfirmasi ini identitasnya. Maksudnya gimana kejadiannya gitu. Benar. Karena secara detailnya ya. Benar, karena kami dari BPJS 1 ini juga mengirimkan feedback ke rumah sakit terkait pengaduan-pengaduan yang kami terima. Jadi biar rumah sakit ini tahu, puskesmas ini tahu apa aja keluhan yang ada yang selama setahun ini ada di vaskes mereka. Jadi biar bisa berbenah juga gitu. Oke, siap. Dari Mbak Indra sendiri nih mengenai pelayanan ini, mungkin pernah ditelepon saat lagi ngapain sih orang nih telepon terus gitu kan? Betul. Pernah nggak sih nggak dijawab gitu? Atau ada para peserta yang mungkin buat jengkel gitu, bukannya nanya pengaduan malah nanya yang lain. Kalau buat jengkel biasanya kalau kemarin ada peserta ini udah nikah tapi istrinya belum dimasukin di tanggungan suaminya. Iya. Nah, sedangkan kakaknya tuh belum diurus juga Mbak. Jadi kami juga mau proses datanya itu kakaknya nggak ada, Ya jadi pantas agak nggak susah masuk juga. karena kartu keluarganya belum nyatu, Iya, gitu, betul. belum diperbaharui. Jadi kan tidak secara otomatis kan tidak terhitung. Iya, sedangkan Oke. pesertanya nih kayak ngotot gitu mau istrinya ikut kelas 2 suaminya, padahal gitu. istrinya nih belum masuk tanggungan suaminya. Oh gitu. Berarti Iya. bingung juga ya ngejawabnya gitu. Kan kami tadi beri waktu 3 kali 24 jam. Jadi selama 3 kali 24 jam Bapak silakan nih ke Dukcapil untuk urus masukin ke kakak. Sebenarnya Dukcapil Kota Bima nih sangat cepat ya Mbak Cepat. ya. Sekarang sudah cepat. Iya, cepat banget. Jadi belum sehari tuh udah jadi, Udah jadi, gitu. iya, Jadi harusnya benar-benar. itu bukan masalah sih. Bukan gitu. masalah. Ya,
ya mungkin itu memang kendala dari masyarakat itu sendiri ya, nggak mau ngantri atau nggak mau ngurus, pas butuhnya aja pas baru mau butuhnya ngurus. aja, padahal kan ada prosedurnya juga Iya. gitu kan, jadi nggak harus suksesnya kayak gitu aja gitu ya. Betul. Oke, para pendengar semuanya, kita harus memahami ya bahwa setiap pengaduan informasi dari BPJS Kesehatan itu udah perlu banget ya, dan kita harus memahaminya, termasuk dari saran-saran dari para petugas PIPP BPJS 1 agar lebih tahu juga nih gitu ya mengenai keluhan dari masyarakat atau para peserta JKN yang mungkin merasa pengaduannya harus nih gitu kan. Mungkin kendalanya seperti ini, tiba-tiba sakit tapi BPJS-nya nggak aktif. iya. Terus bagaimana nih caranya? Otomatis kan langsung ke petugasnya gitu, bagaimana bisa ngaktifin. Tapi kan nggak semudah itu juga Iya, gitu kan. Ada prosedur yang harus dilakuin. Jadi untuk para pendengar semuanya harus benar-benar maksimalkan untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri umumnya ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mempunyai atau berkewajiban lah untuk menjadi peserta JKN. Bukan hanya tercantum namanya tapi nggak mau bayar gitu kan. Tiba-tiba mau sakit, tiba-tiba sakit itu mau diurus Butuh, gitu, gitu kan. Kan lucu juga gitu. Intinya siapkan payung sebelum hujan gitu, siapkan kartu JKN sebelum sakit gitu sih Oke, Kak. jadi tadi pengaduannya tadi 3 kali 24 jam ya. Untuk pengurusan di rumah sakit ya Kak. Kartu. Pengurusannya. Kalau untuk proses penyelesaian pengaduannya. Kalau penyelesaian pengaduan di BPJS Kesehatan ini cukup cepat ya. Untuk SLA-nya memang kita 3 hari, tapi di BPJS Kesehatan Bima nih kita sehari udah selesai Kak, Oh, udah gitu. selesai. Selama dia bukan hard complaint yang benar-benar membutuhkan koordinasi berkepanjangan, biasanya 1 kali 24 jam selesai. Oke, jadi tidak terlalu lama nunggunya. Iya, benar. Semuanya bisa selesai dengan waktu yang 24 jam Jadi untuk maksimal. Jadi untuk pendengar yang merasa di rumah sakit terus kesusahan karena BPJS-nya nggak aktif atau ada kendala soal iur biaya dan lain-lain, itu bisa sih dilaporkan ke kami. Intinya simpen nomor aja, simpen nomor BPJS 1 kami gitu. Oke. Ada di poster juga di rumah sakit, jadi nanti disimpan ya. Iya. Siap-siap, mungkin bisa disebutkan nih. Oh Mungkin iya, boleh. di pelan-pelan aja sebutnya, mungkin teman-teman mungkin langsung bisa mencatat nih Mbak. Oh iya, boleh teman-teman pendengar. Pelangi untuk IRSA sendiri bisa 081 132 76 363. Silakan dihubungi selama jam kerja, saya pasti fast respon Kak. Nanti kalau di luar jam kerja mungkin saya ada kesibukan lain, tapi pasti akan saya Pasti balas akan kok. dibalas. Apalagi untuk urgent ya. Untuk Indar sendiri nomornya? Iya, Kalau silakan untuk Mbak nomor Indah. saya 081 139 777 10. Oke, terima kasih. Nah, itu dia nomor Mbak Indar juga Mbak Irsa yang perlu dihubungi dari petugas PIPP BPJS 1 ya. Nah, jadi kalau ada pengaduan atau hal-hal yang mungkin belum tuntas ya mengenai kepesertaan BPJS dari teman-teman para peserta JKN, ya hubungi saja Mbak Irsa dan juga Mbak Indar. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengenai apa yang menjadi simbol atau tanda kehadiran BPJS di Vaskes tersebut. Kita punya rompi sage sih Kak. Iya. Izin membelakangi layar ya Mbak. Oh, silakan. Oh iya, diperlihatkan. Nah, Jadi teman-teman, ini BPJS 1 dari singkatannya siap membantu. Kami Siap biasanya membantu. ke rumah sakit Kak pakai jaket ini. wah, jadi sudah terlihat ramai dari BPJS Kesehatan nih. Udah langsung terlihat, nggak perlu lagi nanya ini mbaknya siapa sih? Iya, benar-benar. Iya, jadi sudah ada rompinya sudah terlihat. Jadi kalau tidak memakai jasnya ini ya berarti bukan dari petugas PIBP benar. gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Nah, untuk yang terakhir, jam berapa sih kunjungan petugas BPJS 1 ke Vaskesnya? Kalau kunjungan kita untuk rumah sakit yang daerah biasanya jam 1 sampai jam 11. 11 siang. Jam 7 sampai jam 8 sampai jam 12. 12 siang. Tapi kalau misalnya di rumah sakit swasta biasanya kami mulai dari jam setengah 2 sampai jam 4. Berarti keliling ya? Iya, jadi Wah. Bukan keliling dunia tapi keliling rumah sakit gitu. iya. Jadi sehari itu kita biasanya kita bagi Kak. Jadi misal hari ini di RSUD Bima, nanti sorenya ke RSTNI, TNI Adi Abdul Kahir, atau nanti siangnya di RS Kota, RSUD Kota, nanti sorenya di PKU Muhammadiyah. Jadi kita memang bergilir. Jadi ketika nggak didapati BPJS 1 di rumah sakit nggak apa-apa, lihat di poster aja, jangan khawatir gitu. Oh, siap. Nah, jadi ada jam kunjungannya gitu ya. Dicatat ya dari pukul 8 pagi sampai jam dengan 5 pukul siang. jam Untuk yang RSUD Iya, kotanya. daerah. Oh, iya. Daerah jam 8 jam 8 sampai sampai jam 12. Benar.
Untuk di Yang swasta, Di swasta. 13 sampai 13.30 sampai jam 4. Jam 4. Oke, ada 2 tahap ya. Ada 2 tahap. Oke, jadi dihafal ya teman-teman pendengar semuanya. Jadi kalau ataupun teman-teman butuh informasi lebih lanjutnya nanti kan sudah dicatat tadi ya. Nomor telepon. Iya, bila perlu kan mungkin bisa DM aja di Pelangi gitu Iya, ya. boleh banget, Kak. Yang mungkin yang sedang menonton atau bahkan yang baru saja menonton gitu ya acara kita di kesempatan sore hari ini yang butuh informasi mengenai pengadaan informasi dari BPJS Kesehatan, silakan langsung bisa menghubungi Pelangi biar kita langsung memberikannya ke BPJS Kesehatan Boleh, atau boleh menghubungi banget, Mbak Irsa dan Mbak Indar. Oke, jadi di kesempatan sore hari ini mungkin tidak terlalu banyak pembahasan ya. Pasti hanya ingin memberikan informasi saja bahwa kita butuh banget nih Petugas ya, pengaduan. petugas pengaduan. Kita butuh tahu atau butuh mengenal gitu ya. Kalau tadi kan udah nomor HP nih, ada nggak sih alamat Instagramnya atau Facebooknya gitu? Yang mungkin lebih sekarang kan mudah sekali untuk Iya, mencatat. iya, benar. Siapa tahu nih teman-teman yang lagi menonton nih langsung pencet HP gitu kan. Cari nih alamat Facebooknya atau IG-nya gitu. Kalau Facebook kami sendiri kalau saya sih saya kurang aktif di Facebook, Kak. Iya, Tapi di kalau Instagram kita bisa di Insight Carupoda aja, itu Instagram untuk KC Bima. Oh iya, siap. BPJS siap. Kesehatan KC Bima. Jadi bisa Oke. di situ langsung. Bisa langsung di situ ya. Oke, tapi kalau mau pingin langsung ngomong sama Mbak Irsanya bisa langsung kontak person ya. Boleh WA aja. WA iya. Jadi gampang banget ya. Siapa sih yang gak mau dihubungin atau mau menghubungi Mbak yang cantik ini gitu ya. Apalagi kalau dilayaninya dengan baik juga. Oke, terima kasih ya untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah sih, untuk memastikan aja untuk pendengar radio, Pendengar podcast radio. pendengar podcast radio bahwa BPJS tuh siap untuk membantu para peserta kami gitu. benar. Jangan sampai merasa tidak dipedulikan oleh BPJS karena sudah menggunakan Iya, BPJS benar, gitu, benar. Kak. Kita benar-benar memastikan apa yang ada di janji layanan, apa yang udah dijanjikan oleh BPJS Kesehatan itu diterima oleh peserta gitu. Siap. Jadi benar-benar petugas yang mulia gitu ya. Intinya kami memastikan aja sih peserta itu benar-benar mendapatkan pelayanan. Mendapatkan pelayanan gitu ya. Jadi sudah semaksimal mungkin lah dari BPJS Kesehatan sudah memiliki petugas ya yang langsung hadir untuk membantu para peserta JKN pastinya. Oke, dari Mbak Indra sendiri? Sama sih, jangan takut buat nyampein ke BPJS kalau ada kendala terkait pelayanan BPJS-nya, biar kami juga tahu, karena kalau kami nggak diinformasikan kami juga kurang tahu ya apa ada masalah. Oh iya, benar-benar. terkait Siap. pelayanannya. Ya apalagi simbolnya BPJS itu gotong royong ya. Dengan gotong royong semuanya Semua tertolong. Oke, terima kasih untuk BPJS Kesehatan cabang Bima ya di part keempat kita sudah memberikan informasi ya mengenal lebih dekat petugas atau PIPP dan BPJS 1. Terima kasih banyak buat Mbak Irsa dan juga Mbak Ina sudah hadir di sini. Terima kasih banyak untuk informasinya ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman para pendengar yang ada di channelnya kita di podcast radio gitu ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya Ayu Pelangi dan juga Mbak Irsa dan juga Mbak Indar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.